Saudara, Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet hingga hari ini sudah merawat 208 pasien corona. Pangdam Jaya Maijen Eko Margiono mengatakan rumah sakit darurat ini mampu menampung hingga 3.000 pasien corona. Rumah sakit darurat corona saat ini, menurut Maijen Eko Margiono, menangani pasien positif corona dengan kondisi ringan dan sedang. Jika kondisi pasien semakin memburuk, maka akan dirujuk ke rumah sakit lain seperti RSPI Sulianti Saroso atau Rumah Sakit Persahabatan. Saat ini 208 pasien di corona dirawat di Tower 7 yang memiliki kapasitas 1.700 orang. Sementara di Tower 6 juga telah disiapkan ruangan untuk 1.300 orang. Diterima di rumah sakit itu total sampai dengan pagi ini ada 208. Jadi hari pertama tanggal 24 pagi itu 74, kemudian pada tanggal 25 pagi itu 178 dan pagi ini sudah menjadi 208 pasien. Kami ingin menyampaikan juga bahwa banyak yang bertanya bagaimana cara untuk bisa berobat atau dilayani di rumah sakit darurat ini. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mandiri. Artinya mandiri apabila mengalami gejala atau mungkin merasa pernah kontak dengan yang pernah terpapar virus ini, dapat langsung datang ke Wisma Atlet. Data terakhir kasus corona seperti disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan corona Ahmad Yuryanto menyebutkan ada 893 orang yang positif corona, 35 orang sembuh dan 78 orang meninggal dunia. Sementara itu, Saudara, IDI menyebut atau Ikatan Dokter Indonesia menyebut persentase kesembuhan pasien corona di dunia cukup tinggi, namun kesembuhan tergantung pada kondisi pasien. Ketua IDI, Daeng Fakih, mengatakan kesembuhan pasien corona tergantung pada kondisi khusus pasien seperti penyakit penyerta pada pasien dan juga daya tahan tubuh pasien. Begini, jadi secara internasional memang angkanya itu berkisar 3-4% sebenarnya. Fatality rate-nya. Di Indonesia ini cukup tinggi sampai 8 sekian persen ya. Di luar itu memang kemungkinan sembuhnya tinggi. Tapi semuanya tergantung pada kondisi-kondisi khusus. Kondisi khusus itu misalnya penyakit penyerta. Seberapa besar penyakit penyerta yang terjadi pada orang yang terkena infeksi virus. Yang kedua, seberapa besar daya tahan tubuh atau imunitasnya. Itu meskipun angkanya dikatakan cukup besar kemungkinan sembuh, secara individual itu bergantung kepada dua hal tadi, imunitas dan penyakit penyerta. Saya bersama anggota Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Bu Erlina, selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Riko. Bu Erlina, IDI bilang tingkat kesembuhan pasien corona ini tinggi, 97%. Tapi bagaimana menjelaskan data saat ini, Bu? Penambahannya 103 orang, total 893, kasus meninggalnya 78, lebih banyak daripada yang sembuh. Ya, karena kan pasien masih banyak yang dirawat ya. Jadi kita nggak bisa hitung sekarang. Karena ini contohnya di Persahabatan saat ini ada lebih dari 50 pasien ya. Dan mereka masih dirawat kan. Jadi kita belum bisa menghitung persentase kesembuhan. Oke, jadi yang dimaksud tingkat kesembuhan tinggi itu seperti apa, Ibu? Nah, ini kan hanya pengalaman dari negara-negara lain, terutama Cina yang saat ini memang sudah selesai, yang kalau dihitung-hitung katanya kematian yang terjadi di Cina adalah paling 4%. Jadi artinya kalau yang meninggal 4%, tentu saja yang sembuh sekitar 96% gitu. Tapi untuk di Indonesia kita punya angka yang seperti apa 78 orang itu? Iya, itu kan mesti dilihat di semua rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit saya nih Persahabatan sudah ada hari Senin kita sudah menghitung ada 15 orang yang sembuh. Oke. Iya. 15 orang yang sembuh dari total yang positif. Apa penanganannya, seperti apa penanganannya, Bu? Ya, penanganannya seperti pemberian obat-obat yang memang sudah merupakan
SOP di persahabatan. Jadi semua pasien diobati dengan regimen yang sama. Oke, tadi kan dikatakan tingkat kesembuhan tinggi itu juga tergantung dari keadaan pasien. Nah, 15 orang yang sembuh di Rumah Sakit Persahabatan itu memiliki kondisi fisik yang seperti apa, Bu Erlina? Iya, yang sebagian besar memang kondisinya sedang, tidak berat, tapi ada juga 4 orang yang berat yang infeksi di parunya sudah cukup luas. Itu berarti penyembuhannya fokus kepada penyakit penyertanya atau gimana, Bu? Enggak, kita fokus kepada infeksi di paru, kepada COVID-nya. Sekalian kita juga mengobati penyakit penyertanya. Oke, Bu Erlina, ini di Google Search sedang tren beberapa waktu yang lalu ada yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Ibu bisa jelaskan soal itu? Ya, itu kan dibiarkan satu kelompok untuk terinfeksi dengan mengharapkan akan ada terjadi imunitas dengan sendirinya. Itu saya kira tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena sistem imun bangsa Indonesia kan sangat bervariasi. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan Inggris contohnya yang tadinya diduga akan melakukan herd immunity, dan tapi sekarang kan kita dengar juga Inggris ternyata melakukan lockdown kan. Oke, jadi kalau menurut Ibu itu tidak terjadi di Indonesia, maksudnya? Tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Oke. Karena banyak penduduk Indonesia yang sistem imunnya tidak optimal lah kalau menurut saya ya. Baik, di Rumah Sakit Persahabatan 15 pasien sembuh dan tentu sedang ditangani. Yang lainnya terima kasih Erlina Burhan, anggota Satgas Kewaspadaan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia.